Oke, terima kasih banyak Mbak Danti, Bu Susan, dan Bu Didi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 3, dan ada sedikit perubahan terkait kegiatan hari ini. Jadi yang tadinya sesi 4 akan menjadi sesi terkait asesmen yang berpihak kepada anak. Moderator untuk sesi 3 adalah Mbak Dewi Widiaswati. Langsung saja pada Mbak Dewi, silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Pandu waktunya. Untuk sesi 3 ini nanti kita akan berdiskusi dengan Mbak Nyanya dari PSPK, lalu yang kedua ada Pak Fasih dari Kemenak. Mungkin saya bacakan dulu ada terkait apa sih sebenarnya asesmen ini. Kita akan membicarakan hal-hal mengenai sebenarnya wujud assessment yang berpihak kepada anak itu seperti apa, kemudian temuan-temuan dari PSPK yang ada di lapangan itu bagaimana, kemudian untuk Kemenak nanti kira-kira implementasi kebijakan asesmen seperti apa yang sekiranya berpihak kepada anak. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Nyanya dulu, silakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Apakah suara saya terdengar baik? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di beranda PSPK edisi spesial. Saya Nyanya, peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Nah, menanggapi pertanyaan Mbak Dewi tadi, gitu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan berpihak pada anak? Sebenarnya itu kalau saya tadi rasanya ini ada blessing in disguise gitu, session-nya ditukar dengan sesi ketiga karena harusnya kami di keempat. Karena ternyata banyak sekali poin-poin yang sudah di-mention tadi oleh Bu Susan dan Mbak Didi di sesi sebelumnya gitu, bahwa tadi salah satu keyword yang Bu Susan katakan berulang-ulang adalah di pendidikan itu stakeholder-nya adalah si anak itu sendiri gitu. Sehingga ketika anak ini menjadi stakeholder pendidikan, harusnya semua needs, semua actions, dan semua aktivitas yang dilakukan itu berorientasi pada anak. Tapi kalau kita refleksikan, seberapa sering sebenarnya dalam proses pendidikan ini kita benar-benar menerapkan anak sebagai stakeholder tertinggi di pendidikan. Seberapa sering dalam prosesnya kita melihat bahwa, apakah anak ini sudah cukup paham materinya? Apakah anak ini sudah memiliki pemahaman yang baik gitu? Apakah selama ini seluruh proses pembelajaran anak berarti bukan cuma hanya tentang pengajaran di kelasnya, tapi bagaimana kemampuan anak tersebut dievaluasi setelah itu. Dan ketika kita menerapkan anak sebagai stakeholder tertinggi, maka seharusnya fungsi-fungsi yang dilaksanakan termasuk fungsi asesmen tersebut juga mendorong untuk mencapai tujuan anak ini gitu. Kalau memang kita menyekolahkan anak ke sekolah untuk belajar, apakah kita melihat proses asesmen tersebut sebagai stepping stone anak ini untuk belajar gitu. Jadi kalau boleh direfleksikan, asesmen yang berorientasi, yang berpihak pada anak ini, asesmen yang menjunjung tinggi kebutuhan anak, bukan hanya tentang kebutuhannya stakeholder lain di pendidikan, misalnya kebutuhan guru atau kepala sekolah atau kepala sekolah perlu mengetahui nilai siswa, tapi apakah siswa mengetahui alasan dibalik nilainya atau seberapa jauh dia sudah belajar gitu. Jadi kita pengen paradigma asesmen ini yang selama ini hanya berfokus pada misalnya hanya menilai siswa atau membandingkan siswa relatif terhadap siswa lainnya, apakah itu sebenarnya bisa juga loh di-extend ke arah kita mau lihat apakah siswa sudah sejauh mana level pemahaman siswa gitu. Atau kita juga bisa mendorong siswa untuk bisa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Dan at the end kita mau mendorong siswa untuk bisa motivasi dirinya untuk belajar gitu. Jadi nggak termotivasi karena ranking saya jelek, saya harus belajar, tapi juga it goes beyond that gitu, bahwa siswa bisa merefleksikan terhadap hasil pembelajarannya. Karena tentu saja refleksi itu sedikit sulit untuk muncul kalau tidak dipicu oleh guru dan kepala sekolahnya, seperti itu Mbak Dewi. Ya, ini cukup teknikal yang dijelaskan Mbak Nyanya. Mungkin kalau dari Pak Fakih mungkin ada insight lain gitu ya dari Kemenak. Mungkin misal tadi gurunya harus memberi dorongan supaya gimana anak ini suka terus melakukan assessment. Mungkin ada sedikit cerita. Silakan Pak Fakih.
Baik, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih sekali kepada PSPK atas undangannya dan pada siang hari ini kita bisa bertemu di forum ini. Selanjutnya, kami perlu sampaikan bahwa saat ini Kementerian Agama sedang melakukan sejumlah reform, madrasah reform. Salah satunya adalah di bidang asesmen. Kalau boleh saya ceritakan sedikit bahwa saat ini dengan didukung dari Bank Dunia, Kementerian Agama melakukan reform di empat area. Pertama di governance, madrasah governance, accountability dan sebagainya. Kemudian di area kedua terkait dengan asesmen kompetensi ini. Kemudian yang ketiga tentang teacher training, dan yang keempat tentang sistem pendataan. Nah, di asesmen kompetensi ini memang kami sedang melakukan sejumlah persiapan. Saat ini kami tengah menyiapkan sebuah instrumen asesmen kompetensi siswa untuk kelas 5, dan ini nanti kita bisa bersinergi dengan apa yang sedang dikembangkan di Kemdikbud. Di Kemdikbud sedang mengembangkan AKM untuk literasi dan numerasi. Kami menambahkan selain literasi dan numerasi, itu juga kami sedang menyiapkan instrumen asesmen untuk sains dan sosial budaya. Jadi di madrasah nanti ini akan banyak berfungsi sebagai asesmen for learning. Jadi asesmen untuk menjadi dasar atau menjadi basis bagi guru untuk improvement, untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selama ini kan guru mungkin terbatas datanya untuk melakukan intervensi program pembelajaran. Nah, melalui asesmen inilah kita harapkan guru dan juga kami di birokrasi pendidikan ini punya data yang akurat, punya data yang tepat untuk melakukan sejumlah intervensi program. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita pada sesi ini, asesmen untuk anak, saya kira ini cocok, gitu kan. Jadi kami memang semua yang kita lakukan ini adalah arahnya adalah untuk anak. Jadi bukan untuk guru tersebut, bukan untuk orang tua, bukan untuk birokrat pendidikan, tapi justru bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah asesmen yang muaranya adalah bagaimana meningkatkan well-being anak lah gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi 4 komponen madrasah reform yang dicanangkan Kementerian Agama juga, itu juga result framework-nya, tujuan atau outcome utama yang kita tuju juga bagaimana meningkatkan student learning outcome. Ini saya kira kita semua sepakat di titik ini bahwa semua investasi yang kita lakukan ini muaranya adalah untuk students need gitu ya, untuk kebutuhan anak itu sendiri. Demikian Mbak Dewi. Jadi memang benar-benar berpusat pada anak gitu ya Pak, entah apapun investasi yang sedang dibangun melalui asesmen tadi, sehingga yang dijelaskan Mbak Nyanya tadi bahwa ya asesmen ini memang mulai berubah gitu ya, paradigmanya berjalan menuju ke arah asesmen untuk pembelajaran atau tidak hanya sekedar untuk evaluasi. Nah, itu kira-kira hambatan apa saja gitu ya yang akan dihadapi di lapangan, terutama untuk mewujudkan sistem asesmen yang berpihak pada anak ini. Mungkin dari Mbak Nyanya atau Pak Fakih bisa sedikit menjelaskan semacam itu. Pak Fakih yang lebih pas menjawab duluan nih. Mbak Nyanya dulu atau saya? Pak Fakih boleh Pak. Ya. Di dalam sistemnya. Kalau menurut perspektif kami, salah satu hambatan yang mungkin ditemui adalah mindset. Perubahan mindset ini kan perubahan yang
yang juga kan untuk merubah mindset, terutama mindset guru-guru kita juga gitu. Dan juga saya kira link antara hasil asesmen ini, kan hasil asesmen ini kan nanti akan menjadi basis diagnostik ya, menjadi basis diagnostik bagi Kemenak, bagi guru, bagi madrasah untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, yang saya kira menjadi tantangan berat justru bagaimana memanfaatkan hasil ini untuk intervensi selanjutnya, misalnya untuk pelatihan, untuk apa? Ini kan harusnya selaras atau inline dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Ini saya kira yang menjadi tantangan tersendiri, dan ini bukan sulit tapi tidak mudah gitu kan, sama ya. Jadi saya kira ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana memanfaatkan hasil asesmen ini betul-betul bisa menjadi feedback, menjadi basis bagi pemerintah, bagi kami di Kementerian Agama, bagi madrasah untuk memanfaatkan hasil itu untuk improvement gitu. Itu saya kira diantaranya tantangan yang kemungkinan dihadapi. Baik. Jadi selain itu ya, selain paradigma memang tantangan utamanya masih berpusat pada mindset gitu ya. Mungkin Mbak Nyanya bisa sedikit ini ya cerita, kemarin kan kita sempat ini melakukan mini survei gitu terkait konteks pandemi, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, asesmen yang dilakukan guru-guru itu seperti apa? Mungkin silakan. Terima kasih Mbak. Nah, mungkin kalau misalnya tadi Pak Fakih memberikan penjabarannya dari sisi sistem gitu ya Pak. Jadi tantangan dari sisi sistemnya. Nah, kemarin seperti yang tadi Kak Dewi ceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu kami sempat membuat mini survei disebarkan kepada guru-guru untuk melihat bagaimana sih paradigma para guru ini dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen kemampuan siswa antara sebelum dan sesudah pandemi gitu. Tapi dan salah satu yang sangat interesting findings-nya adalah memang untuk beberapa guru yang ada yang sebelum pandemi by default bentuk asesmen kemampuan siswanya adalah memberikan PR, memberikan LKS gitu. Lalu setelah shifting ke pembelajaran jarak jauh di pandemi ini pun tetap dengan modus seperti itu. Tapi ada beberapa guru yang akhirnya malah mengeksplor opsi-opsi possibility lain untuk mengukur kemampuan siswanya. Karena disadari atau tidak, walaupun mungkin ini agak berat kita akui, tapi at some point pandemi ini adalah blessing in disguise buat kita. Semacam titik riset di mana kita bisa melakukan atau mengeksplorasi berbagai hal, walaupun dengan batasan-batasannya, tapi justru jangan-jangan karena batasan-batasan ini, kita harus lebih kreatif untuk gimana caranya kita tetap melakukan hal tersebut, tapi tetap mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam konteks mini survei tadi yang ditemukan adalah guru-guru ini jadi justru bereksplorasi gitu Pak Fakih dan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mulai memberikan keleluasaan bagi siswanya untuk mengevaluasi kemampuan dirinya gitu. Dan ini sebenarnya adalah arah yang term yang Pak Fakih juga sebutkan tadi, assessment for learning itself gitu. Bukan ketika assessment ini tidak ditujukan hanya untuk evaluasi kemampuan siswa, tapi juga assessment ini menjadi kesempatan siswa untuk belajar dan juga sebagai stepping stone mereka gitu. Kalau misalnya selama ini tidak ada umpan balik dari guru terkait performa siswanya, lalu ketika mulai pandemi ini jadi oke, waktunya untuk siswa bisa mengeksplorasi baik guru maupun siswa gitu. Dan tentu saja bukan tanpa tantangan menerapkan itu, bahwa kalau kita lihat tentu saja load-nya akan lebih mudah jika guru hanya memberikan tugas satu arah gitu, hanya memberikan PR atau hanya memberikan LKS misalnya, tanpa ada proses pemberian umpan balik kepada siswanya. Dan ini tentu jadi hal yang kita kalau mungkin Bapak Ibu sempat lihat di Instagram PSTK beberapa pekan yang lalu, kita sempat share bahwa guru-guru ternyata beban administratifnya sangat banyak gitu. Dan momok yang ditakutkan seringkali adalah
Terus kalau misalnya bentuk assignment-nya berubah jadi assessment for learning, apakah itu akan menambah beban bagi guru gitu? Dan itu tentu sebuah hal yang solusinya bukan hanya satu sisi gitu. Bahwa kita pengen guru-guru siswa juga mendapatkan pembelajaran terbaik lewat asesmen dengan asesmen yang berorientasi pada anak, tapi juga akhirnya tidak menjadi sebuah beban baru bagi guru dalam pemberian asesmen itu gitu. Mungkin ini ada sedikit masukan dari peserta ini ya, peserta talk show. Ada pendapat bahwa contoh nih di akar rumput anak membutuhkan asesmen otentik. Namun bahkan di antara perumus kebijakan masih berjuang membedakan antara bentuk ujian berstandar dengan bentuk asesmen otentik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit begitu ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan ujian berstandar dengan asesmen otentik? Mungkin dari segi teknis seperti apa, atau mungkin disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Mungkin Mbak Nyanya atau Pak Fatih bisa memberi contoh untuk memberi sedikit gambaran gitu ya. Oke, baik. Mungkin boleh saya dulu kali ya Mbak Dewi. Mungkin kalau gambarannya gitu. Kalau kita balik ke pertanyaan Mbak Dewi pertama tadi gitu. Sebenarnya asesmen yang berpihak pada anak itu seperti apa? Dan kita sepakat bahwa asesmen itu seharusnya bisa menjadi titik pembelajaran bagi anak. Tapi apakah mungkin kita bisa mengetahui titik pembelajaran seorang anak jika kita mengadministrasikan jenis tes yang sama kepada semua anak, lalu anak akan diberikan hasil akan dijudge berdasarkan tes yang sama tersebut. Mungkin kalau dianalogikan, mungkin analogi yang sering kita dengar, like if you ask a monkey fish, all of them will be stupid because none of them can do that gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya setiap anak, ketika kita percaya setiap anak itu unik dan setiap anak itu memiliki tahapan pembelajarannya masing-masing, maka asesmen itu seharusnya bisa mendorong kita untuk menggali keunikan anak-anak tersebut gitu. Bahwa kita bisa jadi lebih tahu, kita bisa dari sisi guru bisa teaching at the right level, bisa memberikan pengajaran yang sesuai pada siswa, sesuai kemampuannya, sesuai keterbatasannya, dan jadinya dari siswa, kalau mengutip kata-kata Pak Fakih tadi, well-being siswa akan lebih baik karena dia tidak merasa ditekan harus mencapai standar yang sama seperti teman-temannya gitu. Atau kalau misalnya tadi di sesi pertama, Kak Dira juga sempat bahas bersama Bu Nadiana bahwa ketimpangan itu sangat nyata. Ketika orang tuanya memiliki sumber daya ekonomi yang lebih baik, maka siswanya anaknya bisa di sekolah, bisa bimbel misalnya after school, terus kita mengharapkan anak-anak yang mungkin kita pacu mereka untuk sampai pada standar yang sama, lalu orang tua yang bisa memberikan sumber daya lebih pada anak untuk belajar, maka kecenderungannya anak akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik gitu. Padahal bukan itu satu-satunya poinnya gitu. Ini kalau dari segi teknis ya, kalau dari segi sistem misal dari tes standar versi nasional begitu. Kalau menurut Pak Fas bagaimana itu Pak? Kalau seandainya dibuat bentuk yang tadi ya, asesmen kompetensi minimum kayak gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi kalau menurut kami, kalau ujian-ujian, halo, Mas terdengar Bu? Ya, terdengar Pak. Ya. Kalau ujian-ujian yang ada selama ini, ujian berstandar itu kan cenderung tadi saya sepakat dengan Mbak Nyanya juga. Jadi mungkin ada judgement. Ujian itu kan cenderung memberikan judgement ke anak, apakah lulus atau tidak lulus, sana ini nilainya seperti apa dan sebagainya gitu. Nah kalau assessment ini saya kira memang paradigmanya akan bergeser bagaimana memfungsikan assessment ini untuk reflection gitu. Ada refleksi gitu. Guru terutama ya, guru, kemudian para policy maker ini bisa melakukan refleksi, melakukan review kebijakan. Apakah program intervensi yang selama ini dilakukan itu sudah sesuai atau belum dan sebagainya. Itu kan saya kira menjadi sesuatu yang bagus. Makanya saya setuju tadi assessment yang
sedang dilakukan di Kemenak ini nanti akan lebih banyak untuk mengukur asesmen gitu. Jadi bagaimana guru-guru ini punya informasi yang akurat, punya data yang baik untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan improvement gitu. Makanya paket reform yang ada di Kemenak ini saya kira sudah sangat ya. Asesmen ini nanti ada kaitannya dengan program keprofesian berkelanjutan untuk guru. Jadi bagaimana data-data asesmen tadi bisa mendorong atau memberikan feedback kepada guru-guru untuk melakukan teacher training misalnya. Itu yang ke teacher training. Kemudian kalau untuk yang komponen 1 tadi terkait dengan perencanaan penganggaran madrasah melalui dana BOS. Kami bermimpi ke depan itu madrasah dalam memanfaatkan dana BOS ini juga banyak lebih tepat guna gitu ya, lebih tepat guna dalam arti kalau sudah ada hasil asesmen ini, madrasah sendiri itu di level satuan pendidikan punya kewenangan atau punya keleluasaan untuk memanfaatkan anggaran itu untuk capacity building guru misalnya. Ini kan sangat penting gitu. Makanya ini saya kira apa yang kami lakukan insya Allah ini akan mendukung filosofi bahwa pendidikan itu adalah untuk anak, bukan pendidikan untuk orang tua, bukan pendidikan untuk kepala dinas atau untuk kami di birokrasi pendidikan. Begitu Bu Deli. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan begitu ya. Kira-kira nih berpihak pada anak ini maksudnya seperti apa? Apakah yang disukai anak saja atau yang bagaimana? Lalu yang kedua, asesmen yang dijelaskan oleh Pak Fakih ini kan mengarah ke asesmen formatif gitu ya. Ini dari Pak Doni Kusuma. Kira-kira kalau untuk kebijakan kita ada asesmen sumatif juga untuk tujuannya yang tidak bisa diabaikan gitu Pak, yang tetap berpihak pada anak untuk memetakan mungkin sistem pendidikannya itu yang mau diperbaiki bagian apanya begitu Pak. Halo ya, kalau menurut kami definisi berpihak ke anak ini ya sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Karena kan tantangan anak ini kan berbeda dengan tantangan orang tua, tantangan gurunya itu sendiri gitu. Jadi dalam kita memberikan pelayanan pendidikan kepada anak tentu ya harus ramah terhadap tantangan dan kebutuhan anak. Karena kan hakikatnya kan kita mengajar memberikan pendidikan anak ini ya karena tantangan kita berbeda gitu. Tantangan guru berbeda dengan anak dan sebagainya sehingga definisi berpihak kepada anak saya kira ya sesuai dengan kebutuhan atau need assessment dari anak itu. Kemudian asesmen kompetensi yang sedang dikembangkan di Kemenak ini kan tapi dengan apa yang saat ini dikembangkan oleh Kemdikbud. Kalau Kemdikbud kan melakukan asesmen kompetensi yang bertujuan untuk profiling sistem ya, profiling sistem pendidikannya nanti seperti apa gitu. Nah, kalau di kami di Kemenak saat ini arahnya adalah bagaimana asesmen ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu yang saat ini sedang dikembangkan di Kementerian Agama. Baik, melanjutkan jawaban Pak Fakih tadi nih. Terima kasih banyak Pak Doni untuk pertanyaannya. Salah satu poin yang saya infer dari pertanyaan Pak Doni tadi gitu, bahwa jangan sampai kita ketika menyebutkan asesmen yang berpihak pada anak itu terjebak pada teknis gitu ya Pak. Seolah-olah hanya bentuk pengukuran kemampuan siswa yang hanya menyenangkan saja, apakah itu berarti berpihak pada anak gitu.
Sehingga kalau asesmennya tidak berpihak pada anak, kalau asesmennya membuat siswa bete, siswa menjadi tidak nyaman, apakah itu tidak disebut sebagai asesmen yang tidak berpihak pada anak gitu. Mungkin itu yang terima kasih banyak Pak Doni untuk remindernya bahwa seringkali kita terjebak pada ranah teknis gitu, bahwa akhirnya terjebak pada hanya bentuk asesmen ini saja, padahal in essence yang kita lihat adalah prinsipnya, bahwa asesmen ini melihat kemampuan siswa ini sebagai pondasi, dan kemudian kita pengen melihat sebenarnya asesmen ini menjadi alat untuk kita bisa melihat posisi anak ini dalam pembelajaran ini seperti apa, apakah ia memiliki kemampuan yang baik atau misalnya ada keterbatasan di aspek-aspek lainnya gitu. Dan dari situ kita bisa beranjak ke berarti ada umpan balik di sistem pembelajarannya. Ada aspek yang gurunya harus lebih tekankan atau aspek-aspek lainnya gitu. Dan harapannya dengan umpan balik yang seperti ini, jadi bukan hanya guru mengajar lalu siswanya mendengarkan lalu gurunya memberikan evaluasi, tapi ada evaluasi balik kepada siswanya, memberikan umpan balik, this is what you already done good, this part you need to improve more gitu. Dan ini dapat memunculkan sikap positif dan rasa percaya diri pada anak gitu, bahwa akhirnya dia punya rasa percaya diri bahwa saya tuh sebenarnya bisa belajar dan saya mampu untuk belajar karena saya tahu apa yang saya sudah baik dan apa yang saya kurang baik dan apa yang bisa saya tingkatkan gitu. Jadi kita tidak mau asesmen ini hanya jadi satu arah yang akhirnya kita jadi tahu kemampuan siswa, tapi siswa juga tahu kemampuan dirinya dan bagaimana ia bisa meningkatkan hal tersebut. Gitu. Oke. Ya, kalau ini ya, dari beberapa arah pembicaraan tadi kan memang ya sistem ini dibangun tidak hanya oleh pemerintah saja begitu kan, tapi segala macam stakeholder atau aspek-aspek lainnya, dan ini tentu lintas lintas kementerian, lintas organisasi. Nah, kira-kira nih yang diharapkan oleh kementerian atau lembaga lainnya, peranan seperti apa yang diharapkan dari kementerian untuk lembaga-lembaga seperti PSPK gitu ya, mungkin bisa secara umum atau detail begitu, bisa ada sedikit insight atau bagaimana mungkin Pak Kasih? Maaf tadi sempat agak putus-putus yang tentang bisa diulang Bu? Oh ya. Agak putus-putus tadi Pak. Ya, mengingat tadi kan sistem yang sedang dibangun, terutama untuk yang ini ya, asesmen berpihak pada anak, ini kan cukup besar dan tentu melibatkan kolaborasi dari berbagai macam kalangan dan orang ekspertis gitu. Nah, kira-kira apa peranan yang diharapkan oleh pemerintah begitu terhadap lembaga seperti PSPK? Ya, makasih. Saya kira memang tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan beberapa PR pendidikan kita tadi. Saya kira peran dari civil society organization, kemudian atau non-government organization seperti PSPK ini saya kira sangat strategis untuk melakukan banyak hal, dan saya kira yang paling krusial saya kira melakukan fungsi advokasi dan pendampingan, kepada kelompok-kelompok kerja guru di level kabupaten, misalnya di level kecamatan, ini saya kira menjadi sangat penting gitu kan, memberikan pendampingan bagi, dan juga yang sangat penting justru tadi merubah mindset atau merubah mindset komunitas guru, itu saya kira juga menjadi sangat penting gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya saya kira sekarang ini kita hidup di dunia cyber ya gitu kan, cyber community gitu. Saya kira beberapa tantangan pemerataan akses mutu pendidikan sebenarnya dengan adanya
cyber community ini menjadi lebih mudah seharusnya gitu ya. Jadi kalau dulu 5 tahun yang lalu anak untuk bisa mengakses pendidikan yang bermutu itu harus pergi ke suatu sekolah atau madrasah yang punya guru-guru bagus kan gitu. Tapi dengan adanya sekarang dengan kemudahan teknologi, saya kira itu sudah mulai bergeser gitu. Karena belajar itu menjadi sesuatu yang mudah. Murid atau guru itu bisa mengakses sumber belajar itu dengan mudah. Dari sumber belajar, dari sumber pengajar yang bagus sekalipun. Nah, saya kira peran lembaga-lembaga non-pemerintah seperti PSPK ini menjadi sangat penting. Saya kira tidak hanya advokasi kebijakan seperti yang selama ini dilakukan, tapi juga saya kira fungsi-fungsi pendampingan teknis di lapangan ini menjadi penting. Juga tadi bagaimana PSPK bisa memberikan ruang-ruang virtual, ruang-ruang pembelajaran virtual yang ini bisa bermanfaat untuk community learning lah gitu ya, komunitas pembelajar di antara guru-guru dan juga komunitas yang lainnya. Gitu. Saya kira itu Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Fatih. Kalau dari rekomendasi PSPK, bagaimana mendukung asesmen yang berpihak pada anak? Mungkin ini untuk ke Mbak Nyanya, silakan. Oke, baik. Makasih Mbak Dewi. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Dewi, saya mau merespon yang Pak Doni tanyakan di kolom chat nih. Jadi, sepakat sih Pak, kadang waktu misalnya saya refleksiin, waktu saya sekolah dulu ada beberapa mata pelajaran saya nggak suka, tapi karena tuntutan sekolah misalnya saya tetap harus belajar, but apakah itu akhirnya dilihat sebagai suatu hal yang tidak berpihak pada anak? Kalau mungkin saya akan bahas sedikit, akan jelaskan sedikit sebenarnya. Mungkin kalau itu jatuhnya, kalau dalam pandangan saya, bagaimana seorang guru itu mampu mengomunikasikan kenapa, pertanyaan kenapa itu jadi sangat penting. Kenapa anak itu perlu belajar ini, itu mampu menjadi landasan kenapa akhirnya ia paling tidak harus paham suatu konteks gitu. Dan pada akhirnya itu tentu akan diturunkan dalam asesmennya gitu. Apakah asesmennya akan melihat pada dasarnya, jadi kalau misalnya pertanyaan why-nya ini tidak terjawab atau tidak dijelaskan kepada siswanya, lalu siswanya akhirnya dituntut untuk hanya belajar saja, kan itu tuntutan kurikulumnya, lalu diujikan, lalu anaknya jadi tidak paham ya, itu akan jadi vicious cycle yang akan terus ada gitu. Dan itu akhirnya bersambung kepada pertanyaan Mbak Dewi tadi gitu. Bagaimana rekomendasinya? Karena memang kalau kita lihat kan asesmen yang berpihak pada anak ini kan salah satu kuncinya adalah memberikan umpan balik kepada siswanya gitu. Dan ini berarti baik guru maupun siswa harus memiliki paradigma yang sama. Dan kalau misalnya ditanyakan inputnya apa atau sarannya apa, berarti memang reformasinya itu harus holistik gitu. Kalau misalnya tadi di sesi pertama, di sesi kedua tadi sempat dibahas tentang pembelajaran, maka pembelajarannya juga harus mendorong pada guru yang agar guru memiliki paradigma assessment for learning itself, dan akhirnya itu akan diturunkan ketika guru ini melaksanakan assessment kepada siswanya gitu. Gitu Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Nyanya. Ini mungkin agak bolak-balik ya antara teknis asesmen yang berpihak pada anak itu seperti apa, lalu pemerintah atau lembaga itu kira-kira yang diharapkan bantuannya terhadap lembaga-lembaga seperti PSPK itu bagaimana. Lalu ini selanjutnya ada apa ya? Mungkin sedikit input juga kira-kira nih kalau untuk bermitra atau berkolaborasi dengan lembaga seperti PSPK, kendala apa yang sebenarnya dihadapi oleh pemerintah gitu Pak? Ini untuk Pak Fakih mungkin, dan Mbak Nyanya juga boleh menjawab, mungkin ada masukan-masukan tertentu. Saya kira kalau kendala sudah banyak kendala ya, Dewi ya. Apa namanya? Karena kami memang membutuhkan banyak masukan dari stakeholder, baik stakeholder internal kami, guru, siswa, tapi juga saya kira eksternal stakeholder seperti SPK ini saya kira sangat penting
untuk memberi masukan kepada kami agar arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dipilih oleh pemerintah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan ya tidak salah arah gitu loh. Saya kira sejauh ini saya pikir nggak ada kendala berarti, dan saya kira memang pola kerjasama seperti ini yang perlu kita terus bangun ke depan gitu, karena pemerintah kan tidak bisa bekerja sendirian tadi, dan saya kira masukan-masukan dari eksternal stakeholder ini sangat penting sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan, saya kira. Mbak Dewi, aku boleh ngerespon dikit nggak? Boleh. Karena itu Mbak, tadi boleh pertanyaan banget. dari saya. Silakan. Sebenarnya saya nitip, Pak Faki tadi saya nitip pertanyaan itu lewat Mbak Dewi sebenarnya. Silakan Mbak Nisa. Mungkin gini sih Pak Faki, mungkin pertanyaannya tuh dalam assessment gitu ya, saya melihatnya mungkin saya di sini mewakili teman-teman di PSPK juga gitu ya. Kita melihatnya kayak ada perbedaan-perbedaan pendapat yang wajar sekali gitu kan ya, perbedaan-perbedaan pandangan tentang assessment, perbedaan-perbedaan dalam tanda petik mungkin aliran gitu ya dalam menilai assessment apa sih yang penting digunakan, bagaimana cara mengakses itu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan tuh yang jawabannya mungkin sulit untuk cuma satu jawaban yang paling tepat gitu ya. Nah, sehingga apakah ketika misalnya melakukan kolaborasi begitu, apakah itu juga menjadi sesuatu yang sebenarnya menjadi pertimbangan lah gitu dalam berkolaborasi ketika tahu bahwa dari Kemenak sendiri misalnya arah asesmennya mau kemana, tapi kemudian mungkin dari lembaga-lembaga seperti kami ya, kan nggak cuma PSPK aja pastinya yang kerjasama dengan Kemenak gitu dalam hal assessment aja tidak gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih Pak, pengen tahu pengalaman, justru kami pengen belajar nih dari Pak Faki ketika harus menghandle assessment dan di luar sana tuh banyak lembaga yang punya perspektif yang berbeda-beda tentang assessment. Iya, makasih Mbak Nisa. Jadi memang kami di Kementerian Agama ini kan banyak melakukan konsultasi publik ya, public engagement, konsultasi ke stakeholder tadi. Ini saya kira menjadi sesuatu yang harus kami lakukan gitu. Dan kami memang tidak hanya mendengarkan dari satu pihak gitu kan. Semakin banyak pendapat-pendapat yang berbeda ini semakin menarik gitu. Dan kami meyakini bahwa selalu ada titik temu gitu kan. Kami ingin mencari titik temu dengan berbagai madhab tadi ya, madhab assessment ini. Saya kira ini menjadi challenge bagi kami gitu untuk bagaimana mencari titik temu yang baik. Saya kira semua itu kan punya filosofi yang sama-sama baik gitu kan. Nah, inilah yang menjadi tugas kami untuk mencoba mengakomodir berbagai pandangan tadi dan akan mencari best practice dari semua hal ini gitu. Itu yang selama ini kami lakukan. Iya, makasih Pak Faki. Ya memang karena kadang-kadang kan mulai dari assessment-nya apa sampai assessment-nya digunakan untuk apa itu banyak sekali pandangan. Jadi saya kebayang Pak Faki harus memfasilitasi begitu banyak perspektif dalam hal ini. Misalnya masih tentu kalau dari PSPK kan kami tidak ingin itu menjadi menjadi high stake gitu ya, beresiko sangat tinggi karena dari kami melihatnya bahwa dari situlah letak di mana kemudian assessment itu jadi kayak mengganggu pembelajaran karena terlalu berisiko tinggi gitu. Nah mungkin tapi kan ada juga pandangan yang beranggapan bahwa kalau tidak berisiko tinggi tidak ada motivasi. Nah jadi kebayang di posisi Pak Faki harus menanggapi begitu banyak, jadi pengen tahu ininya. Makasih Pak. Terima kasih Mbak Nisa atas ini ya
insight-insight bagusnya. Karena waktunya juga sudah cukup mepet, ini mungkin ada Betul. closing statement dari ya. Betul, Mbak Dewi. Saya kira apa namanya sebelum kita akhiri nanti ini ya. Jadi saya kira pandangan-pandangan PSPK ini secara pribadi kami sampaikan. Kami dalam banyak hal itu sangat setuju dengan pandangan-pandangan misalnya soal assessment, soal dan banyak hal lain lah yang saya kira ini sangat make sense dan apa namanya dan ini menjadi pertimbangan kami betul, pertimbangan dari Kementerian Agama untuk meramu menjadi sebuah kebijakan yang dan saya kira yang menarik dari tim PSPK ini selalu berpikir out of the box kan gitu. Tidak berpikir linear, tidak berpikir reguler gitu. Selama ini kan kita cenderung, apalagi kami di dalam itu kan seringkali berpikirnya tidak mungkin kurang seberani teman-teman PSPK kan. tapi dengan input dari berbagai stakeholder termasuk diantaranya tim PSPK, saya kira ini sangat penting ya untuk merimain kami juga gitu untuk berani berpikir mencari solusi out of the box atas PR-PR pendidikan yang bertahun-tahun ini masih kita rasakan masih perlu perbaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fakih atas responnya. Ini saya agak mengulang. Kira-kira mau menyampaikan closing statement seperti apa begitu terkait sesi asesmen yang berpihak pada anak ini. Ini bagi Pak Fakih, Mbak Nyanya, dan Mbak Nisa, jika mau menambahkan, silakan. Oke, berarti dari saya dulu kali ya Kak Dewi. Jadi kalau boleh me-wrap up sesi ini, hampir 50 menit ke belakang ini, sebenarnya dari kami harapannya sesi ini bukan jadi satu sesi yang kita menjelaskan asesmen berpihak pada anak itu apa gitu. Semoga ini sesi ini menjadi pemantik diskusi bagi kita untuk lebih membumikan sebenarnya apa sih asesmen yang berpihak pada anak, lalu apa sih yang bisa kita lakukan sama-sama. Karena kalau sinyalnya agak terganggu mungkin ya dari Mbak Nyanya. Mungkin dilanjut Pak Fakih dulu, tidak apa-apa Pak. Silakan Pak. Baik. Saya boleh mengutip ini ya. Mengutip dua pernyataan yang saya kira menarik ya. Pertama ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ya. Beliau pernah bersabda bahwa didiklah anak-anakmu karena sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Ini saya kira sebuah pernyataan profetik dari Nabi Muhammad yang selaras dengan tema kita nih, bahwa pendidikan itu harus ramah anak, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan anak tadi. Quotation, pernyataan menarik dari Secretary of State of Education USA yang mengatakan bahwa hari ini kita menyiapkan para siswa untuk memasuki dunia kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang juga belum diketahui. Saya kira ini statement yang menarik untuk kita renungkan bahwa ya sudah seharusnya sebuah kebijakan pendidikan, layanan pendidikan itu harus berorientasi pada bagaimana kita bisa mengoptimalkan, bisa mengaktualisasikan seluruh potensi-potensi yang ada di anak, gitu, agar anak-anak ini betul-betul bisa dibekali dengan potensi-potensi, dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan pada zamannya.
Saya kira itu Mbak Dewi, makasih. Tadi karena Mbaknya yang sempat terlempar, mungkin Mbak Nisa mau menambahkan, Mbak? Aku sebenarnya bukan pembicara, nah Nyanya aja, Nyanya pembicara. Nah, ini. Tapi Nyanya juga, mungkin dimatiin videonya, Nya. Bisa dengar nggak dia ya? Tadi saya coba kontak, belum bisa nyambung sih, Oh, Mbak. belum. Iya. Iya, terima kasih banyak aja kepada Nyanya, kepada Pak Fakih udah berdiskusi. Saya selalu terus terang bekerja sama dengan kementerian gitu ya, dengan dinas pendidikan. Saya selalu merasa kagum dengan apa namanya keterbukaan dan kemampuan untuk tadi makanya pertanyaan saya tentang itu adalah kebayang memoderasi begitu banyak pandangan, tapi kemudian mencari titik temu dan mencari titik temu dan kemudian menyatukan berbagai perspektif gitu ya, itu menurut saya kita yang di PSPK juga perlu banyak belajar untuk bagaimana bisa seperti itu Pak Fakih. Jadi semoga semangat terus untuk mencari jalan keluar lewat asesmen yang berpihak kepada anak. Nah ini banyaknya udah, silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Mohon maaf tadi. Nah, mungkin matiin dulu videonya deh, Nya. Agak putus-putusnya. Oke, sekarang sudah lebih stabil? Nah, lebih stabil. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada sesi hari ini. Kalau dari kami, semoga sesi ini jadi pemantik diskusi lebih lanjut tentang apa itu asesmen yang berpihak pada anak. Kalau sebelumnya kita dan dari makin familiar, kita jadi makin pengen tahu sebenarnya apa itu asesmen yang praktik baik terkait asesmen yang bisa diterapkan pada anak-anak, jadi bisa lebih tersebar luaskan di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa memiliki sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada anak itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nyanya, Pak Fakih, Mbak diskusinya untuk sesi ini. Semoga di lain kesempatan sesi ini menjadi pemantik diskusi lainnya. Dan kami kembalikan waktunya kepada moderator tadi, Mas Pandu ya, atau